Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, salam. Umat Tuhan, kita akan terus belajar umat yang bergerak bersama Allah. Katakan, umat yang bergerak bersama Allah. Kuat dengan ucapan saudara yang lepas. Kuat, 2, 3, katakan. Umat, Saudaraku yang kasih, ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, ibarat kita dijamu. Dan ketika Anda mendapatkan makanan yang enak, apa yang saudara katakan? Sedap. Nah, demikian ketika Anda mendengar firman Tuhan, kalau itu menyentuh Anda, jangan pikir orang lain, anggap saja engkau dan aku yang sedang berurusan. Haleluya. Amen. Nah, saudaraku yang kasih, kita bergerak. Dan ketika kita bergerak, saudaraku yang kasih, kita akan melihat bagaimana pergerakan-pergerakan itu Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan mengerjakan di tengah-tengah kita, ada hasil-hasil yang akan terlihat. Karena itu hari ini kita akan bahas tentang umat yang bergerak, yang ada pada waktu Tuhan, persiapan dan keberhasilan. Waktu Tuhan, persiapan dan keberhasilan. Ketika saya bicara soal keberhasilan, maka di dalamnya ada apa dan apa, saudara kasih? Keberkatan dan keberuntungan. Ada rezeki di dalam juga. Itu yang paling kecil, saudara kasih. Kalau lupa itu nggak apa-apa, saudara kasih. Nah, 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 34 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Tidak pakai cukur, saudara kasih. Menangkap janggutnya lalu apa? Menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu, katakan salah satu, daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37 kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah GBU. Ayat yang ke-50 sama-sama baca bersama saya. 2, 3, kuat. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa apa? Membunuh tanpa tangan. Wah, beruntung tanpa modal. Haleluya. Sembuh tanpa berobat. Amin. Amin. Saudara yang kasih, kita lihat keberuntungan terjadi saat persiapan dan kesempatan itu bertemu. Daud adalah salah satu tokoh pribadi di mana persiapan menuntunnya pada kesuksesan dan promosi. Di dalamnya ada keberkatan, keberuntungan, ada rezeki nomplok di sana, saudara yang kasih. Nah, sebelum menjadi raja yang hebat, Daud adalah seorang gembala. Barusan kita baca ayat-ayat itu tadi, gembala dari 1-2 ekor kambing domba milik ayahnya. Daud setia melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan itu. Ia bertarung melawan singa dan beruang demi melindungi kawanan ternaknya. Keahliannya menggunakan pengumban juga dipertajam, dipermantap, saudara yang kasih. Lebih hebat dari pedang, sehingga dia tidak perlu membunuh lawannya dengan pedang, tapi dengan umban, dengan alih-alih, dengan katapel yang ada, yang sering dia pakai. Kita lihat bahwa kesempatan datang
ia sudah sangat siap dan mampu mengalahkan Goliat dengan mudah. Waktunya akan datang membuat engkau pengelola dana yang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Waktu akan datang buat Anda menjadi pemimpin dan pejabat, direktur, pemimpin, pengelola, orang yang dipercayakan. Waktunya akan datang kesembuhan, kemenangan. Waktunya akan datang jawaban-jawaban dari impianmu yang paling liar menjadi nyata, seolah-olah tempe dan tahu murah meriah. Tapi terjadi bukan karena gampangan, terjadi karena Anda punya persiapan yang luar biasa. Daud mendapatkan kesempatan itu karena dia punya persiapan. Umat Tuhan, poin-poin penting dalam persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kebiasaan baik. Coba katakan saya, kebiasaan baik. Biasa mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Biasa menyelenggarakan ketik Word melalui komputer perusahaannya, saudara yang kasih. Dia menggunakan fasilitas yang ada di kantornya, di perusahaannya, di dalam hidupnya, di mana dia berada. Ibarat mengelola, mengembalakan 2 ekor kambing domba milik ayahnya. Memiliki sikap tanggung jawab kepada apa yang dipercayakan kepada kita. Melatih dan meningkatkan kemampuan kita dalam apa yang kita sedang kerjakan, yaitu hal-hal yang berfaedah dan memberi nilai tambah. Haleluya. Nah, ini kita lihat, itu penting. Hal-hal yang berfaedah dan memberi nilai tambah. Nah, umat Tuhan, tanggung jawab kepada tugas yang diberikan, mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Seringkali saudaraku yang kasih, hal-hal yang tidak berfaedah atau yang tidak menambah nilai yang seringkali membuat kita terjebak. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, hal-hal yang berfaedah akan menolong saudara. Hal-hal yang berfaedah yang sangat sederhana yang saudara bisa lakukan dalam tanggung jawabmu adalah lakukan apa yang bisa Anda lakukan, jangan tunda hari besok. Karena ketika Anda dapat melakukan hari ini, besok Anda akan menjumpai kesusahannya sendiri. Itulah sebabnya kebiasaan baik. Katakan, saya memiliki kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga khususnya hal-hal yang berfaedah. Misalnya, paling sederhana, ketika Anda pulang Anda sudah tahu tempat simpan pakaian kotor di mana, sepatu di mana, Anda sudah selesai. Baru habis masak Anda sudah tahu simpan barang di mana. Habis makan Anda sudah tahu simpan barang itu di mana. Saudara yang kasih, ya. Di dalam pekerjaan sehari Anda juga sudah tahu. Habis mengerjakan tugasmu di kantor, di tempat, di proyek atau di mana Tuhan tempatkan saudara, saudara sudah tahu. Bahkan habis doa sekalipun harus tahu. AC mungkin harus dimatikan, tikar harus dibarisi atau diratakan supaya orang lain bisa datang. Semua hal-hal yang berfaedah. Nah, saudara yang kasih, seringkali hal yang tidak berfaedah itu menyerang kita. Misalnya, saudara yang kasih, Anda dengar tentang politik yang panjang lebar 2024. Apakah kamu salah satu capres atau cawapresnya? Lebih baik 30 menit itu Anda pakai 15 menit untuk berdoa. Amen. Itu yang berfaedah. Siapa tahu Tuhan angkat presiden, lalu dia kasih dana khusus bagi menara doa se-Indonesia. Kita tidak pernah tahu. Di mana ada persiapan, di situ ada keberuntungan. Saudara lihat. Tidak semua berita saudara harus baca dan tahu. Saya biasa menggunakannya ketika saya masuk di kamar kecil. Disitulah saya menggunakan waktu yang ada. Sambil menyelam, membaca berita, saudara kasih. 5 menit, tapi Anda bisa tahu dengan cepat. Bisa periksa WA-WA-nya. Sehingga jangan alasan lobat ya, HP saya ada di mana lah. Saudara kasih. Kadang-kadang ibu-ibu cari HP saja 5 menit. Karena dia taruh di bagian bawah. Sedangkan di atas ada 100 item lainnya, saudara kasih. Dia cari. Siapa yang pencuri HP saya? Cari dulu baru ada, saudara kasih. Kenapa? Karena kita lost. What is the benefit of our activities? Apa yang menjadi guna bagi aktivitas kita? Yang kedua, pelatihan mental, emosi, dan fisik. Coba kata mental, emosi, dan fisik.
Nah, itu training saudara yang kasih, itu pelatihan. Mental bukanlah orang yang lambat datang, cepat pulang. Mentalnya harus dipersiapkan. Mental bukanlah sekadar oportunis, yang penting saya dapat, saya tak peduli orang lain. Itu mental yang ringan. Aku mengajarnya, aku menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulut. Menghajar, melepaskan, mengejar. Coba katakan, menghajar, melepaskan, mengejar. Come on! Menghajar, melepaskan, mengejar. Itu pelatihan. Bayangkan saudara yang kasih, dia kejar singa, dia kejar beruang, saudara yang kasih. Kalian bisa bayangkan? Tapi itu dia latih mentalnya, sehingga singa bisa takut. Saudara yang kasih, saya mau kasih saudara, anjing yang paling galak sekalipun, kalau dia tahu Anda tidak penakut, dia akan takluk kepada saudara. Tapi Anda yang anjing yang paling grogi sekalipun, kalau dia punya feeling, dia tahu, dia lihat gelagat saudara udah pucat, dia akan kejar dan rokmu dan jeansmu akan diigigit duluan, saudara. Katakan, saya memiliki mental ilahi. Orang bilang kepada Yairus, Yairus, lu jangan bikin susah-susah. Yesus, anakmu sudah mati. Yesus bilang, jangan dengar sandong, jangan pusing sandong. Haleluya, amin. Yesus berkata, jangan pusing sama mereka. Artinya mental Yesus siap menghadapi tantangan. Katakan, persoalan tantangan, mental saya taklukkan. 2, 3, katakan. Saudara yang kasih, hadapi kaleng berasmu yang kosong dan katakan, ini harus ada isi. Haleluya. Mentalmu, fisik, dilatih saudara yang kasih. Mengejar, menghajar, melepaskan domba itu. Saudara yang kasih, lihat, belajar apa? Coba lihat sana. Belajar apa saudara? Pertama belajar apa? Oh, Om Simpson dan Tante Ance, kalau kamu belajar itu hebat saudara, karena kamu punya waktu yang cukup panjang. Hanya bilang, woi Pak John, saya mau belajar bahasa Inggris untuk apa? Saya sudah di rumah. Hei, siapa tahu besok-besok ada pengusaha yang datang, ada yang bisa bahasa Inggris. Saya mau coba minta dia tunjukkan ini. Tahu-tahu saudara yang mengantarnya dan saudara dapat kepercayaan. Amin. Dengar, persiapan selalu membawa kepada keberuntungan. Make sure it. Pastikan itu. Belajar apa lagi saudara yang kasih? Apa saudara? Wah, beternak, berkebun, belajar bertukang. Belajar komputer, belajar memasak, merendah tenun, nyetir kendaraan, persalonan, keterampilan lainnya dan sebagainya. Disesuaikan dengan passion dan fisik. Sudah umur 60 gak bisa lari cepat, lari maraton. Kalau lari cepat, cepat mati, saudara yang kasih. Tapi kalau lari maraton, Anda melatih. 60 tahun sekalipun Anda masih bisa menciptakan, saudara yang kasih, peluang-peluang menjadi pemenang yang luar biasa. Latihan itu semua. Lalu apa lagi? Membaca 15 menit minimal dan mendengar khotbah yang membangun. Kuliah dan belajar formal adalah bagian persiapan yang penting. Tapi belum cukup, harus ada di bawah ini. Di bawahnya apa? Coba lihat. Di bawah ini adalah apa yang terjadi bila seseorang tanpa lewati masa persiapan. Tidak pernah ada pelatihan, tidak pernah dimentor, tidak bawa controlling, tidak pernah diatur, dikontrol, tidak pernah lewati salah kecil, benar kecil, salah kecil, benar kecil, trial and error. Tidak akan ketemu dengan apa saudara? Keberuntungan, tapi ketemu dengan apa? Ketemu dengan apa? Kebuntungan. Terlilit utang, ditipu, salah mengambil keputusan. Terlilit utang, ditipu, mengambil keputusan. Ini yang kalau kita tidak persiapkan diri. Saya berjumpa dengan seorang yang sangat terkenal di Indonesia, well known di Indonesia. Di satu bangsa yang saya pergi kemarin, dalam satu keadaan pernikahan yang unbelievable. Persoalan itu tidak dapat dipercayai kalau itu dialaminya. Saya tanyakan, kenapa itu terjadi?
ternyata hanya satu aja. Unwell preparation. Tidak persiapan. Orang yang persiapan dengan baik saja, rintangan tantangan menggunung. Apalagi yang unwell preparation. Oh, saudara yang kasih, dalam masalah apa saja, bisnis, karir, pekerjaan, pernikahan, pelayanan kita, menyelenggarakan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, semuanya itu saudara lihat. Berapa banyak orang yang salah ambil keputusan, akibatnya terlilit hutang, mesti tunggu 20 tahun baru hutangnya lunas. Kalau salah ambil keputusan. Tapi kalau karena dia pernah dilatih, jangan ambil ini, jangan bikin itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Under training, under controlling, di bawah training seseorang, di bawah penguasaan seseorang, di bawah perkataan. Harus ada orang yang berani berkata kepada saudara, ya dan tidak. Kenapa? Ya dan tidak untuk kebaikan saya. Coba katakan demikian. Ya dan tidak untuk siapa? Orang yang tidak pernah mengalami tidak. Selalu ya. Pada akhirnya yang sisa apa? Tidak berhasil, tidak diberkati, tidak mampu, tidak bisa, dan bisa dihancurkan. Umat Tuhan, itulah sebabnya semua ini kita create di dalam jemaat ini. Jemaat ini dilatih bukan orang yang datang, duduk, dengar, diam dan pulang. Tapi jemaat di sini dilatih. Anda seperti petarung iman. Haleluya. Amin. Orang-orang yang mentalitasnya dilatih, fisiknya saudara yang kasih dilatih, emosinya dilatih, knowledge-nya dilatih, semuanya. Sehingga mereka tidak salah menggunakan, salah ambil keputusan, terjebak dalam janji-janji yang palsu, terjebak dalam keputusan-keputusan yang menghutangi diri mereka, mengikat, melilit, dan membuat mereka menjadi budak untuk bekerja lebih keras, tapi orang lain yang menikmati. Dengar, Anda bukan orang itu, Anda lebih dari yang pemenang. Haleluya. Namun kita harus tahu hal-hal ini agar kita mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiga, memperkatakan hal-hal yang membangun iman dan semangat jiwa. Memperkatakan bisa ganti dengan apa? Menyanyikan kata-kata atau lagu-lagu yang membangkitkan iman kita. Mendeklarasikan. Kemarin salah satu pembicara kita di konferensi dari Kanada, ketika dia berjalan di dalam pekerjaan pelayanan di Taiwan, tiba-tiba serangan jantung. Plok! Serangan jantung di daerah pelayanan. Dia ingat 5 tahun yang lalu seseorang bernubuat kepada dia, kamu akan menyelesaikan rencana Tuhan sebelum kamu mati. Begitu dia serangan jantung di Taiwan, dia ingat kata-kata nubuat itu. Dia bilang, kamu tidak mati sebelum menyelesaikan rencana Tuhan. Saya konyong-konyong, jantung menjadi sembuh. Kenapa? Maut dapat dihentikan oleh pekerjaan perkataan firman Allah dan kata-kata nubuatan. Amin. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kalau Tuhan sudah membangun rumah saya, tangga-tangganya dia akan perkuat. Kalau Tuhan telah memulai sesuatu yang baik, dia akan melengkapinya, meneguhkannya sampai sempurna. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada saya jantung yang sehat, sampai pada akhirnya tanpa penyakit pun jantung saya berhenti. Amin. Dan siapa tahu ketika Anda sebelum mati, Tuhan bilang, donasi jantungmu kepada orang lain karena jantungmu masih terlalu bagus. Kita tidak akan pernah tahu, tapi menjaga jantung sehat itu penting. Amin. Sudah Anda lihat apa saja? Jadi Tuhan yang melepaskan, artinya kalau Tuhan yang memimpin saudara, langkah-langkah dia akan kasih kepada saudara. Daud memperkatakan kata-kata firman. Ucapkan perkataan positif. Sekarang kasih saudara, jangan percaya tua itu 50, 60. Tidak ada kata istilah tua. Dalam konteks melatih iman kita, melatih mental kita. Sekalipun kamu, jangan bilang tua, senior. Tua ganti dengan apa?
Jadi kotong su 30 ini su tua. 30 su tua. Kalau 60 tua bangka. Kalau 80, 90 tua bangka-bangka di mana-mana. No way. Tua nanti yang kata apa? Senior. Bapak ini su tua, nanti anak-anak tambah lagi. Mati, repot lagi saudara. Bapak ini sudah senior. Dan Bapak ini tidak banyak makan garam juga, tidak kurang makan garam juga. Nanti kalau bilang banyak garam, mana bilang, Andi aku marah-marah jalan terus. Jadi saudara kasih senior. Ganti dengan apa saudara? Jangan bilang, wih Kak John tua jangan, Kak John itu senior. Ya. Fael ini senior saudara. Senior dengan umur yang 60, 70, 80. Senior dengan umur yang banyak. Amin. Kenapa? Karena ketika saudara bilang tua, pasti semangat hilang. Coba. Kadang-kadang kita bilang pada kakek-kakek, nenek-nenek kita, tua nih macam-macam. Akibatnya apa? Dia satu macam, duduk diam. Kan tidak boleh macam-macam, dia duduk diam. Dan lama-lama dia mati tanpa informasi. Suruh duduk diam, nah. Kamu datang, sudah selesai. Dia tidak sempat kasih warisan. Kenapa? Salahmu sendiri. Karena bilang tua. Nah, senior, mau apa senior? Senior, lakukan ini dan ini, ya. Nanti kalau bisa bertambah ini lagi. Jangan tua bikin ini, bikin itu, piara ayam mau, piara babi mau, bikin sawah mau, belajar komputer mau, bahasa Inggris mau, makan jagung juga mau. No. Jadi jangan pernah berkata kamu sudah tua, tidak bisa, tidak punya apa-apa. Bagi Tuhan, Anda selalu ada. Bagi Tuhan kita selalu apa? Tuhan memakai istilah tua supaya Anda tahu bahwa kehadiran kamu selalu berdampak kepada orang lain. Itu pengertian tuanya. Jadi saudara yang kasih, memperkatakan kembali secara konsisten perkataan-perkataan nubuat. Haleluya, amen. Perkataan-perkataan, bukan hakim. Jangan katakan saya bukan hakim untuk diri saya. Katakan. Jangan saya sudah tua, saya sudah bisa, saya ini keturunan penyakit ini, saya ini nanti lihat saya, persis kakek saya yang nomor 7 pasti jadi, saya ini nomor 8 pasti sama. No, jangan vonis dirimu sendiri. Amen. Lihat dirimu dan katakan engkau dikejar oleh kebaikan-kebaikan. Lihat di cermin sebelum sikat gigi, engkau dikejar oleh kebaikan-kebaikan. Jantungmu sehat, bilang kepada cerminmu. Dan bilang, hei. Nanti saudara yang kasih gigimu yang kuat, lama-lama sudah tak goyang-goyang. Saudara yang kasih. Kenapa? Karena sudah kalah sebelum berperang. Amen. Haleluya. Yang keempat, doa adalah bentuk persiapan diri kita untuk bertemu dengan kesempatan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita berdoa? Kenapa gereja-gereja Tuhan mulai membangun pergerakan doa di mana-mana? Karena doa kesempatan untuk mengalami lawatan Allah atas surga dan bumi. Amin saudara. Doa. Bergerakan. Saudaraku yang kekasih, saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah video yang bermakna persiapan tanpa sengaja. Tapi sesungguhnya itu satu persiapan. Pada tahun 1983 ada seorang yang bernama Cliff Young. Dia berusia 61 tahun. Pada waktu 1983 itu, dia memenangkan sebuah perlombaan lari maraton dengan total jarak 875 km. Dia berlari 875 km dari Sydney ke Melbourne. Diselesaikan dalam 5 hari, 15 jam, 4 menit. Ini mengejutkan banyak orang ketika dia ditanya, coba kamu ceritakan, rahasia kamu apa? Dia ceritakan begini, keluarga saya punya kebun 2000 hektar. Dan biasanya untuk bisa menjaga sapi-sapi kami di sana tidak dicuri orang, maka saya biasa berlari 3 hari 3 malam tidak tidur.
supaya domba-domba itu jangan hilang. Dia berlari 3 malam, 3 hari, karena tidak tidur, tidak minum air, karena itu kebiasaan dia. Nah, apa yang terjadi saudara kekasih itu 2003? Coba kita lihat video ini. At 19, now, when I say elite sportsman, you automatically think of a 61-year-old potato farmer wearing gumboots, don't you? Sometimes you have events that sort of tickle a nation's funny bone, or something grabs their attention, and with Cliff Young, it appealed to us on so many different levels. And he used to run in gumboots. He was the worst dressed sports person we've ever had. These days, of course, Nike would have been there getting very special slick gumboots. Cliff Young was, as his name suggested, young at heart. He embodied the never-say-die attitude many aspire to, but few achieve. What the interesting thing about Cliff Young is that he wanted to do it, and it was remarkable what he did. I mean, he didn't cheat, he actually did it. Oh, it's been a pretty tough run. The hills all the way, to here anyway. And day after day, Cliffy Young, the Cliff Young Shuffle, and the whole nation fell in love with him. Incredibly, at age 61, Cliff became the oldest marathon winner, and he took 2 days off the previous Sydney to Melbourne race record. Do you think that you're going to make it all the way? Oh, yeah, for sure. I'm going to run all night tonight, and I hope to finish tomorrow. Tomorrow night sometime. And he strutted the field, he just ripped them wide open. Kept going to Melbourne. If they hadn't stopped him, he would have finished in Perth. Cliff was awarded the first prize of $10,000. He promptly gave $2,000 to each of the 5 other runners and kept nothing for himself. An impressive and generous man, that Cliff. Cliff, would you do it again? Would you do it again? Oh, no, I don't think so. Sudah menang tiap hari. Haleluya. Amen. Dan dia mendapatkan dia $10,000 dan dia tidak ambil satu peser pun. Dia bilang ini saya hadiahkan bagi pelari-pelari muda biar mereka lebih semangat lagi. Haleluya. Dan sejak saat itu usia 61 tahun dia berkemenangan dalam perlombaan lari terus sampai dia meninggal. Dia berkemenangan. 60 tahun ke atas potensi terbesar dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Amen.